Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Jengkelin. Kali ini kita mau ngobrolin seseorang yang menganggap kamu sebagai cinta terbaiknya. Kan kadang-kadang ada ya, entah mungkin sudah berpisah, atau masih bersama juga bisa. Tapi setelah membanding-bandingkan ya, sebetulnya kan nggak boleh dibanding-bandingin ya. Katanya si Farel kan nggak boleh gitu ya. Ojo katanya. Ojo dibanding-banding kayak katanya Farel gitu. Cuman kadang-kadang ya memang kita nggak bisa menghindar gitu dengan pembanding-bandingan. Iya, ya ini yang dia lakukan. Banding-bandingin kamu dengan entah mantannya atau dengan orang-orang yang dekat sama dia. Dan akhirnya dia mengambil satu kesimpulan bahwa kamu adalah cinta terbaiknya, oke? Kita akan lihat orangnya siapa ya. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So please be wise, dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan berkah berkelimpahan, diberikan rasa syukur mendalam sehingga uang terus-menerus masuk ke dompet kamu. Uang terus-menerus masuk ke rekening kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan. Oke, diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Sekarang kita mau cari tahu dulu nih orangnya siapa ya. Siapa dia? Oke. Oke. Wih, kebalik-balik. Oke, ada Eight of Swords di sini. Tunggu ya, ini kenapa kartunya kebalik semua ya? Udah bener nggak sih? Oke, bener kok. Iya. Nggak apa-apa. Nah, oke. The Emperor di sini. Oke. Di sini tuh ada energi, ini energinya dia ya. Ada energi Capricorn, Taurus, Virgo. Kemudian ada Libra, Gemini, Aquarius. Dan kemudian di sini juga ada Sagittarius, Aries, Leo. Ada 9 zodiak di sini, dan Bunda mau tarik untuk inisialnya ya. Mudah-mudahan seseorang yang mungkin kamu harapkan atau yang kamu batin gitu ya, di dalam batin kamu ini terciduk energinya. Apakah memang dia yang pernah dekat dengan kamu itu menganggap kamu sebagai cinta terbaiknya? Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Inisial dia yang terhubung dengan yang menonton video ini. Inisial dia yang terhubung dengan yang menonton video ini. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke, cukup ya, Bunda rasa cukup. Nggak usah banyak-banyak. Di sini ada inisial I, India. Ada Q, Quebec. Bunda nggak pernah loh ketemu sama subscriber Bunda komen yang namanya Q ya. Ada W, Warsawa. Ada Evanta. Kemudian ada A, Alpha. Ada Elu, Cinta Luna. Ada U, Ultra. Ada O, Oscar. Kemudian ada E, Romeo. Ada E, Sutra. Ada H, Hotel. Ada D, Delta. Ada T, Tango, ada Z, Zulu, ada P, Papa. Di sini ada 15 inisial dan ada 9 zodiak ya. Oke, kita lihat dulu. Gimana sih ceritanya? Ya. Ini sepertinya kalian pernah blokir-blokiran ya. Entah dia ngeblokir kamu, entah kamunya ngeblokir dia. Intinya pernah. Dan ini sepertinya adalah situasi yang udah lose contact ya. Entah berada di mana sekarang. Nyanyi dong. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa. Jadi gitu ya. Entah sekarang dia ada di mana. Tapi yang jelas kalian udah lose contact. Atau pernah lose contact ya. Terus kemudian udah pernah blokir-blokiran. Orang ini jelas bikin kamu stres aja gile. Stres bukan main ya. Kamu sempat
stuck gitu, nggak bisa move on dari dia. Bahkan kamu berpikir kayak, "Jangan-jangan gue nih kena magic ya, jangan-jangan gue kena pelet, kok nggak bisa gitu move on dari dia ya." Kamu bahkan berpikir seperti itu, karena saking susahnya gitu untuk ngelupain dia ya. Oke, tapi ya setelah melalui serangkaian perenungan ya tentu saja orang hidup itu kan berevolusi ya. Kejadian-kejadian dalam hidup itu sebetulnya bertujuan untuk membuat kita itu merenung. Nah, termasuk dia. Mungkin dia mengalami berbagai macam kejadian-kejadian yang berkele. Orang ini udah pergi ya. Orang ini udah pergi dari dalam kehidupan kamu. Ada night of inspiration. Tapi ya ini, jadi setelah melalui serangkaian perenungan, terus kemudian dia ada masa-masa ketika dia dalam kondisi kayak berkele ya, mungkin sendiri gitu, sepi. Dan dia merasa kayak, hmm, nggak ada nih orang yang sayang sama aku. He feels lonely or she feels lonely. Dia merasa sepi, sendirian, capek juga hidup kayak gini. And then pada saat itu dia ingat kamu. Ingat pada sebuah ketulusan cinta yang pernah kamu berikan gitu ya. Dan nowadays, hari-hari ini dia mulai mikirin tentang kamu. Mikirin tentang kamu, mulai bertanya-tanya, kamu sekarang ada di mana? Nyanyi lagi dong, entah di mana. Jadi gitu ya. Oh, ini nanti YouTube-nya Bunda ganti aja deh jadi YouTube nyanyi-nyanyi gitu kali ya. Terus kita nyanyi bareng ya, sayang-sayangku. Oke. Jadi dia mulai dong sekarang ini mikirin tentang kamu. Ya, biasanya memang melalui proses seperti itu sih. Kadang-kadang orang memang perlu ditampar-tampar, dibanting-banting dulu ya, baru menyadari bahwa siapa sih cinta terbaik dalam hidupnya gitu ya. Dan yang jelas dia sekarang adalah seseorang yang berbeda, beda ya. Mungkin kamu mengenal dulu dia adalah seorang yang tidak bertanggung jawab, seenak udel sendiri ya. Ya syukur dong dia punya udel gitu ya, masih syukur gitu ya. Tapi sekarang dia berbeda. Dia sekarang lebih mungkin kayak lebih bertanggung jawab, lebih mikir itu bisa berpikir ya secara jernih, bisa berpikir secara bijaksana, orangnya seperti itu ya biasanya melalui serangkaian pengalaman hidup, memang orang akan belajar untuk bertumbuh ya jiwanya dan pikirannya. Oke, nah sekarang Bunda mau cek dulu ya. Mau cek dulu untuk perasaannya dia kepada kamu. Udah ini belum? Udah kebayang belum orangnya? Biasanya kalau nggak banyak ya, pasti udah tahu dong kalau misalnya udah kesebut zodiak sama inisialnya ya udah itu dia gitu ya. Oke. Kita lihat dulu untuk apa yang dia pikirkan saat ini. Ya. Ini dia ingat ya, dia mengingat ya namanya orang kalau mikirin itu biasanya kayak ada semacam kilasan-kilasan peristiwa atau kayak flashback dan dia itu ingat kayak bagaimana kamu bergerak ya. Terus bergerak tuh maksudnya gerak-gerik kamu gitu ya. Dia ingat gerak-gerik kamu, dia ingat apa peristiwa-peristiwa atau event-event yang kalian pernah lalui ya. Dia ingat senyuman-senyuman kamu, ya flashback-nya begitu gitu. Memang sedang teringat sama kamu. Kalau bahasa Bunda namanya remembrance, keteringatan ya. Cuma memang dia sadar akan kesalahannya, ya nyadar diri untungnya ya, dan dia berkata, aku pikir aku tuh nggak pantas buat kamu. I don't think I deserve you. Memang dia menyadari kesalahannya, dia menyadari kebrekeleannya. Jadi ya cukup tahu diri lah ya gitu ya. Cukup tahu diri bahwa dia nggak pantas buat kamu dengan segala kesalahannya ya. Dan ada satu hal yang dia mungkin tidak pernah sampaikan kepada kamu bahwa dia tuh suka bau tubuhmu, suka bau rambutmu. Dia ngomong, aku nggak bakal ngasih tahu ya, bahwa aku tuh sebetulnya suka banget sama bau rambutmu dan bau seluruh tubuhmu ya.
Asal jangan bau kentut deh ya. Bau seluruh tubuh tuh maksudnya kan, setiap kita memang keluar memiliki kayak bau tubuh yang khas ya, yang khusus gitu ya, dan dia terutama suka banget, inget banget sama wanginya rambut kamu kalau misalnya kamu habis keramas, habis mandi, wah seneng banget ya ya. Itu yang dia ingat saat ini tentang kamu. Terus apa lagi? Ya, dia ngomong gini ya, cinta itu masih ada jauh banget di dalam hatiku dan dia pun juga tahu bahwa kamu pun sebetulnya jauh di dalam hatimu, mesti menggali dulu ya beberapa kilometer aja, gile kilometer galinya. Itu tuh masih ada gitu loh cinta untuk dia dan di dalam hatinya dia pun masih ada cinta untuk kamu. Cuma dia ngomong gini ya, tapi ya kalau misalnya untuk memulai kembali itu ya harus mulai lagi dari awal gitu loh. Mesti PDKT, mesti ya dari awal lah gimana ya. Tapi cinta ini masih ada di dalam hatinya dia. Iya, di sisi lain dia ngomong, ya apa ya, hubungan kalian kemarin itu sebuah hubungan yang menyakitkan kata dia ya. Entah kamu, entah dianya yang jadi gini, ini ceritanya salah satu itu sudah setia, sudah mencintai setulus hati, tapi yang satunya itu kalau ngomong kasar, sukanya mengkritik dan hanya memberikan sakit hati. Jadi ternyata ini adalah sebuah hubungan yang jomplang. Entah dari sisi kamu, entah dari dianya gitu loh. Itu yang dia rasakan ya. Jadi ya, ya sudah hubungan terpaksa kandas begitu ya. Oke, let me check apalagi ya. Lucu ya kartunnya, oh my god, unyu-unyu banget gak sih? Uh, uh. Terus kira-kira gimana ya, apalagi? Ya, dia menyadari sudah nggak ada kesempatan kedua. Ini berarti mungkin salah satu ya, entah dia, entah kamu. Ini sudah punya seseorang yang lain. Jadi ya, kayak seolah-olah nggak ada kesempatan gitu ya untuk kalian balikan atau bagaimana. Nggak ada kesempatan kedua, there is no second chance. Ibaratnya kayak sadar tapi udah terlambat gitu loh. Kasian banget ya. Dia menyadari ya waktu dulu itu dia kehilangan kendali ya sama kamu. Ya namanya mungkin masih muda atau bagaimana ya. Masih dikuasai emosi. Jadi ya udah gitu loh. Lepas kontrol ya. eh ya sekarang dia mencoba untuk tidak terlalu peduli ya. Maksudnya tuh mencoba untuk ya memang sih kamu kayak jalan-jalan gitu di otaknya dia, tapi dia mencoba untuk tidak terlalu peduli ya. Like I don't care gitu loh, udah dia udah cukup gitu ya, udah cukup. Nggak terlalu peduli gimana. Tapi em, dia masih bertanya-tanya, apakah di hati kamu itu juga apakah hati kamu itu masih miliknya seorang gitu ya, atau kamu udah mulai menyukai orang lain? I don't care-nya dia di sini sebetulnya adalah upaya dia untuk survive, upaya dia untuk bertahan. Ya karena kamu kan mondar-mandir nih di pikirannya dia. Nah dia kan coba menghilangkan dengan I don't care. Udah deh, udah nggak usah dipikirin, nggak usah dipikirin. Mencoba seperti itu karena kayak gitu tuh menyiksa ya, menyiksa banget gitu loh. Maksudnya hadir di dalam pikiran, hadir di dalam hati, tapi kan nggak bisa memiliki. Itu kan sangat menyiksa. Jadi I don't care-nya dia itu lebih bersifat kayak cara dia melindungi dirinya ya. Kenapa menurut dia? Kenapa? Nah ini jawabannya. Kenapa menurut dia kamu adalah cinta terbaiknya? Dia katakan I saw an angel. Aku tuh melihat malaikat. Ya, ini namanya I saw. Saw itu adalah past tense. Jadi kemarin ya, kemarin dulu gitu loh. Aku tuh melihat malaikat. Kenapa? Kamu tuh baik gitu loh. Kamu baik, bahkan baik banget. Banget, baik banget, banget, banget. Jadi dia menganggap kayak kamu malaikat, kamu menerima dia apa adanya, kamu mencintai dia dengan tulus, dan itu tuh sangat menyentuh dia ya. Hanya saja
menurut dia, tapi kan ya udah susah gitu loh sekarang. Entah kamunya udah punya seseorang atau dianya udah punya seseorang ya. Jadi ini hanya sifatnya hanya remembrance atau keteringatan. Ya, ya cuma teringat gitu aja. Oke, so eh kalau sudah teringat begini, Bunda, kira-kira apakah dia akan menghubungi? Apakah dia akan menghubungi ya? Karena ya menganggap cinta terbaik belum tentu dia punya keberanian untuk menghubungi karena kan macam-macam ya, ada banyak faktor. Apakah dia akan menghubungi kamu nanti one day ya, sekalipun memang mungkin memang nggak bisa barengan karena memang ya entah kamunya atau dianya udah punya seseorang, tapi kan ya siapa tahu bisa meminta maaf gitu ya, bisa membaik kembali hubungannya, silaturahmi, who knows ya. Oke. Six of emotion here. Three of emotions here. Oke. Kita lihat dulu kartunya keluar gimana. Three of materials here. Oke. Apa nih? Oh, the world. Udah cukup. Hanya 4 cukup ya. Apakah dia akan menghubungi kamu? Ada the word cosmos di sini yang artinya iya. Suatu saat dia akan menghubungi kamu, bukan hanya sekedar itu. Oke. Bukan hanya sekedar menghubungi. Waduh. Coba ya. Nah, ini. Ada six of emotion di sini ya. Ya, makanya kenapa ya, kalau sebaiknya memang punya mantan atau bagaimana nggak usah coba-coba untuk berkomunikasi kembali. Kenapa? Six of emotion. Segala perasaan yang dulu ada di masa lalu itu muncul kembali semuanya ya, muncul kembali, muncul kembali. Rasa sayang, penyesalan, rasa cinta, semuanya muncul dan akibatnya apa? Ini ada potensi kalian terlibat cinta segitiga atau cinta bersegi. Terjalin lagi nih, cinta lama CLBK, cinta lama bersemi kembali. Terjadi CLBK. Bisa CLBK, bisa juga dengan dalih kalian mau bisnis bareng atau mau kerja sama bareng. Ada three of materials di sini, mau kerja sama bareng. Bisa jadi ini yang akan dijadikan alasan. Tapi yang jelas ini menyambung kembali benang merah yang dulu sempat terputus antara kamu dan dia. Ya, monggo aja sih mau bagaimana. Apakah mau dilanjutkan atau mau gimana, memang ini terserah kamu. Tapi jelas dia akan menghubungi kamu kembali dan makin dekat ini kalian. Karena ya, apa ya, euforia perasaan yang lama itu akan muncul kembali. Bunda akan ya dulu. Terus kapan Bunda? Ini kapan dia akan menghubungi dan tiba-tiba nongol ya. Tiba-tiba nongol, mak bedunduk gitu ya. Ada yang nanya dong, mak bedunduk itu apa Bunda? Ya itu tiba-tiba nongol. Tiba-tiba nongol itu mak bedunduk, oke. Itu adalah sebuah bahasa Jerman yang kalian perlu tahu gitu ya. Mari kita belajar bahasa Jerman. Oke. Terus kira-kira kapan nih? Sesuatu hari di bulan Mei. Mei ini maybe yes, maybe no, atau Mei next year, ya. Mei tahun depan, atau bagaimana? Ini datang kok kepada kamu ya, memang menuju ke arah kamu, oke. It's coming for you, oke. So, satu lagi deh kartunya. Jangan kehilangan harapan kalau misalnya memang kamu kayak masih ada kayak rasa penasaran atau masih ada kayak apa ya, rasa yang kamu butuh kayak penjelasan dari dia atau bagaimana ya. Ini akan datang. Sesuatu hari di bulan Mei, bisa Mei ini, maybe yes, maybe no ya. Mei tahun depan atau Mei somewhere ya. Tahunnya nggak ada sini. Tapi yang jelas sini it's coming for you. Ya. Segera datang gitu untuk kamu ya. Well, terus nanti aku mesti gimana Bunda? Ya terserah kamu dong, monggo ikutin intuisi, ikutin kata hati gimana ya. Tapi ingat bahwa yang namanya cinta bersegi-segi itu mostly ruwet. Ya iyalah, karena akan melibatkan pihak orang, 2 orang aja kadang-kadang nggak akur, apalagi ini 3. Jadi pilihan ada di tangan kamu sayangnya, dan sekarang Bunda mau cari, mau cek kira-kira readingan ini resonate buat kamu-kamu yang berzodiak
Apa saja. Oke. Di sini ada Capricorn. Hello Capricorn. Ada Pisces. Ada Sagittarius, Aries, Leo. Oke. Ada Gemini, Aquarius, Libra. Oke. Sagittarius energinya kuat. Oke, di sini ada 8 zodiak. Wow, lumayan banyak ini ya. Ada 8 zodiak dan Bunda mau cekidot untuk inisialnya dia ya. Oke. Susah juga ternyata ya. Mari kita arisan. Di sini ada Mama. Kemudian ada W Warsawa, ada Lucinta Luna, ada G Gajah. Ada U Ultra, ada E Eko, masuk Pak Eko ya. Ada Evanta, ada Z Zulu, ada Y Yengki, ada G Gajah. Untuk G Gajah energinya cukup kuat, untuk M Mama energi cukup kuat. Ada P Papa, ada A Alpha. Oke, I'm gonna take one more. Romeo energinya, belum ada. Oke. Ada Romeo untuk W Warsawa energinya cukup kuat dan ada Evanta juga energinya cukup kuat. Oke, that's it ya. Kurang lebih hanya ini sih, nggak banyak-banyak ya. Oke. Well, kalau misalnya dengan ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Namun kalau misalnya kamu nggak ada budget, tungguin Bunda live di YouTube. Sekarang memang udah jarang sih, karena sedikit penontonnya, tapi tungguin aja. Bunda masih live ya sayang ya, untuk mengakomodasi kalian semuanya. Jadi nyalakan loncengnya, dan diklik tombol all atau semua, supaya ketika Bunda live, kalian langsung sat-sat bet tulis pertanyaan. Iya sayangku, segala cinta dan doa Bunda yang terbaik untukmu. I love you, bye-bye.